الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Umm karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita masih dalam pembahasan tentang solat, seputar tentang solat, dan kita sekarang masuk dalam gerakan-gerakan solat atau bacaan-bacaan solat yang sebelumnya sudah dimulai dengan niat. Kita sudah bahas tentang niat, di mana niat itu harus disertai, disamakan dengan gerakan takbir, dan akan berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Gerakan takbir disertai dengan niat, tidak boleh takbir dulu baru niat atau niat dulu baru takbir. Harus disamakan. Ketika bertakbir itu sudah disertai dengan niat. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak disertai dengan niat maka sholatnya tidak sah. Jika niat dulu baru takbir atau takbir dulu baru niat, sholat apapun, wajib maupun sunnah, maka sholatnya tidak sah. Sekarang kita akan membahas tentang takbir. Takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram, takbir pembuka salat, di mana Nabi SAW mengatakan miftahus salah at-tuhur, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci pembuka salat adalah dengan bersuci, dan mulai diharamkan untuk gerakan-gerakan selain salat, makan, minum, bicara. Mulai diharamkan semua itu ketika kita sudah bertakbir, yang namanya takbiratul ihram, dan dihalalkan kembali perbuatan-perbuatan tersebut setelah kita salam ke kiri. Dan pembahasan Imam Asy-Syafi'i tentang takbiratul ihram di sini, beliau nanti akan bahas apakah boleh bertakbir dengan selain lafaz Allahu Akbar. Apakah boleh kita bertakbir dengan lafaz selain Allahu Akbar atau tidak? Demikian juga beliau akan membahas tentang takbir selain dengan tidak menggunakan bahasa Arab. Selain bahasa Arab boleh tidak? Misalnya Allah, dia pakai bahasa Indonesia, ya, Allah Maha Besar, atau mau pakai bahasa daerah. Boleh tidak takbir-takbir semacam ini? Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan babu ma yadkhul bihi atau ma yudkhal bihi fi salati min at-takbir. Bab tentang apa-apa yang dimasukkan di dalam salat ketika takbir, atau bisa dikatakan bab tentang takbir yang dimasukkan ke dalam solat. Takbir yang dimasukkan ke dalam solat. Ya. Beliau mengatakan di sini, di awal bab ini beliau menyebutkan riwayat tentang takbir ini. Seperti yang tadi kita bacakan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, miftahus salah al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim.
hadis yang tadi kita bacakan, pembuka solat, kunci solat adalah bersuci, berwudu, dan diharamkannya atau mulai dimuliakannya solat ini dengan takbir, mulai diagungkannya solat tersebut dengan takbir, dan mulai dihalalkan solat tersebut dengan salam. Wa tahliluha at-taslim. Beliau mengatakan, faman ahsanat takbir lam yakun dakhilan fi salati illa bit takbir nafsi. Barang siapa yang bisa mengucapkan takbir dengan baik lalu dia tidak bertakbir dengan baik, maka dia belum masuk dalam solat. Lam yakun dakhilan fi shalah, tidak dianggap dia sedang solat jika dia memang orang yang bisa mengucapkan takbir dengan baik. Wat takbiru Allahu akbar. Takbir yang dimaksud adalah Allahu akbar. Wala yakunu dakhilan bi ghairi takbiri nafsihi, dan tidak boleh takbir selain dengan takbir ini. Harus Allahu akbar, harus pakai takbir ini. Kata beliau, wala yakunu dakhilan bi ghairi takbir nafsihi, tidak dianggap takbir jika dia tidak mengucapkan takbir ini. Lafadznya begitu. Walau qala Allahul kabiru, kalau seandainya ada seorang solat dia mengucapkan Allah al-kabir, atau Allah al-azim, atau Allah al-jalil, atau alhamdulillah, atau subhanallah, atau ma dzakarallah bihi lam yakun dakhil, atau dia tidak mengucapkan Allah sama sekali, maka dia lam yakun dakhilan fi shalah, dia tidak disebut solat, dia belum masuk dalam solat, dia belum dianggap telah solat. Illa bit takbiri nafsihi wa huwa Allahu akbar, kecuali dengan takbir yang dimaksud yaitu Allahu akbar. Kalau Allahu akbar itu kan artinya Allah yang paling besar, yang sangat besar. Allah akbar, yang sangat besar, yang paling besar dari segala sesuatu. Kalau mengucapkan Allah al-kabir, Allah yang besar, ya, Allah yang besar, atau Allah al-azim, Allah yang agung, Allah al-jalil, Allah yang mulia, atau alhamdulillah, segala puji milik Allah, atau subhanallah, maha suci Allah. Ini semuanya tidak masuk, tidak sama dengan Allahu akbar. Ya, pembahasan takbir ini sebelum saya masuk nanti penjelasan selanjutnya. Ketika kita takbiratul ihram, angkat tangannya, nanti akan ada pembahasan khusus ketika angkat tangannya sebagaimana. Tapi sebelum itu saya sekedar singkat saja. Mengangkat tangan itu sejajar dengan pundak, sejajar dengan bahu, ya, atau sejajar dengan daun telinga. Ini, itu sejajar, sudah diukur biasa. Antum latihan dulu ya. Allahu akbar. Tahu begini, Allahu akbar. Yang penting di depan gini, Allahu akbar. Atau angkat sedikit, Allahu akbar. Ketika takbir seperti ini ada 3 keadaan. Barengan dengan takbir ketika angkat Allahu akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, takbir dulu baru angkat tangan, Allahu akbar. Takbir dulu baru angkat tangan. Yang ketiga, angkat tangan dulu baru takbir, Allahu akbar. Ini ada 3 keadaan ketika kita bertakbir. Dan selain dari itu tidak ada. Ketika mengangkat tangan gerakannya bagaimana? Ada yang angkat tangan sampai kayak begini, Allahu akbar, atau yang kayak begini, Allahu akbar. Ada yang Allahu akbar. Ada juga yang kayak gitu ternyata.
Ini semuanya menyelisihi sunnah. Jangan tanya Ustadz, kalau tidak sesuai dengan takbir yang diajarkan gimana Ustadz? Sangat dikhawatirkan tidak sah sholatnya. Walaupun model gerakan takbirnya itu bukan merupakan rukun, yang penting dia angkat tangan, cuman sangat dikhawatirkan tidak sah. Karena memang Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu wajib, perintahnya kata Rasulullah, sallu. Salatlah kalian. Jadi kita berusaha menyerupai Rasulullah di dalam salatnya sebagus mungkin. Kemudian kita lanjutkan perkataan penjelasan Imam Syafi'i. Walau qala Allahu akbar min kulli syai' wa a'zam wallahu akbar kabiran faqad kabbara wa zada syai'an fahuwa dakhilun fi sholati bit takbir wa ziyadatu nafilah. Kalau seandainya seseorang mengucapkan Allahu akbar min kulli syai', Allahu akbar min kulli syai', dia ucapkan kayak gitu, atau Allahu a'zam wallahu akbar kabiran, ucapinnya gitu ya, Allahu akbar min kulli syai', Allahu a'zam, atau Allahu akbar kabiran, maka kata Imam Syafi'i faqad kabbara, dia dianggap telah bertakbir. Kalau dia mengucapkannya masih pakai lafaz Allahu akbar atau a'zam, pakai hamzah di sini, harus yang maha besar, yang maha agung, maka dia telah mengucapkan takbir, sah takbirnya. Dan kata beliau yang tambahan ini Allahu akbar kabiran atau Allahu akbar min kulli syai' itu nafilah, itu hanya sekedar tambahan sunnah saja. Yang wajib itu adalah Allahu akbar. Dan takbiratul ihram ini hukumnya rukun, tidak boleh ditinggal. Takbiratul ihram ini Allahu akbar itu hukumnya rukun, tidak boleh ditinggal. Kalau ketinggalan berarti diulang sholatnya. Jangankan ketinggalan, mengucapkan, salah mengucapkan saja Allahul kabir, Allahul azim atau subhanallah tidak sah kata Imam Syafi'i. Wa kadzalika in qala Allahul akbar, demikian juga kalau dia mengucapkan Allahul akbar pakai alif lam, Allahul akbar, jadi Allah al-akbar pakai alif lam, ini juga sah kata Imam Syafi'i. Wa hakadha takbir wa ziyadatul alif wal lam la tuhilu ma'na takbir. Tambahan alif dan lam ketika mengucapkan Allahu al-akbar, tambahan alif lam di kata-kata al-akbar, kata-kata akbar di sini tidak merubah makna, tetap maknanya Allah Maha Besar. Allah yang paling besar, Allah yang paling agung. Jelas ya? Wa man lam yuhsinu takbir bil arabiyyah kabbara bi lisanihi ma kana wa ajza'a alaihi. Adapun orang yang tidak bisa mengucapkan takbir pakai bahasa Arab, yang memang tidak bisa, baru masuk Islam dan sulit mengucapkan takbir pakai bahasa Arab, maka dia mengucapkan dengan lisannya, dengan bahasanya, maksudnya bahasa dia bagaimana. Kalau cuman bisa Allah Maha Besar atau Allah yang paling besar, yang paling agung, maka dia dikatakan sah. Wa alaihi an yata'allama at-takbir, tapi dia wajib belajar takbir. Setelah itu dia belajar takbir. Kalau kondisi yang belum bisa ini memang mungkin baru masuk Islam, dan itu kebanyakan. Tapi biasanya orang-orang yang mau masuk Islam dia mau belajar dulu, ucapkan takbir.
ucapan syahadat, dia belajar. Jadi sebenarnya mudah saja. Kalau memang dia tidak bisa sama sekali, dia wajib belajar wal Quran wat tasyahhud. Dia wajib belajar Al-Quran, dia wajib belajar juga tasyahud. Tasyahud dalam solat nih wajib bil Arabiyah, pakai bahasa Arab. Fa in alima lam tajzihi salatu illa bi an yatiya bihi bil Arabiyah. Dia wajib belajar semua tadi itu, baik takbir, tasyahud, Al-Quran, semua dia belajar dengan bahasa Arab. Bacaan-bacaan solat semua dia belajar dengan bahasa Arab, wajib. Jika dia tahu bahwa solat tidak akan sah kecuali dengan bahasa Arab. Ya, jadi kalau hari ini ada yang solat pakai bahasa daerah, ya, dia udah tahu bahasa Arabnya, tapi dia mau pakai bahasa daerah, mau pengen viral. Orang seperti ini solatnya tidak sah. Dan memang ini orang kalau sudah tahu lalu dia nggak pakai bahasa Arab, berarti dia mau main-main di situ. Ini mengolok-ngolok syariat ini yang seperti ini. Walau anna rajulan arafa al-arabiyya wa alsinatan siwaha fa ata bit takbiri nafsihi bi ghairi al-arabiyya lam yakun dakhilan fi shalah. Adapun orang yang bisa bahasa Arab dan dia juga tahu bahasa selain Arab, dia bisa juga mengucapkan bahasa Arab, takbir Allahu Akbar, takbir doang nih, masalah takbir ya. Dia bisa pakai bahasa Arab, juga dia bisa pakai bahasa dia sendiri. Sementara itu ketika dia sholat dia tidak menggunakan bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Dia belum dianggap sholat. Innama yajzihi takbir bilisanihi ma lam yusinhu bil Arabiyah. Karena dikatakan sah dengan selain bahasa Arab jika memang dia tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Fa idza ahsanaha lam yujzi takbir illa bil Arabiyah. Kemudian Imam Syafi'i menunjukkan, faman qala kalimatan mimma wasaftu annahu la yakunu dakhilan biha fi shalah aw aghfala at-takbir fa shalla fa ata ala jami'i amali salati munfaridan aw imaman aw ma'muman a'ada as-shalah. Jika seseorang mengucapkan kalimat, yang dia tahu bahwa kalimat tersebut tidak sah di dalam sholat, ya, atau dia melalaikan kalimat takbir yang sah itu, yang seharusnya dengan takbir dia tinggalkan, maka dia ngotot sholat. Ala jami'i amali sholati munfaridan au imaman, baik dia solat sendiri maupun solat imam, jadi imam atau dia jadi makmum, a'ada sholah, tiga-tiga ini wajib mengulang solat. Tiga-tiga ini mau solat sendiri, solat jadi imam dan jadi makmum, tiga-tiga ini semua ganti solat, mengulang solat. Ya, kalau dia tahu lalu dia mengucapkan kalimat selain itu. Apalagi kalau sholat baca Al-Fatihah pakai bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab, selain ayat Quran ini, itu sudah takbir saja sudah tidak sah kalau selain bahasa Arab, apalagi sudah baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, dia pakai arti keras-keras lagi. Apa enaknya itu antum baca pakai bahasa Indonesia? Enggak enak sama sekali ya. Apalagi kalau antum pakai bahasa daerah sendiri ya. Itu tambah fulingkar lagi itu. Ya. Coba antum pakai bahasa daerah sendiri, terjemahkan Al-Fatihah. Enggak enak pasti. Apalagi bahasa daerah lucu. Bahasa daerah itu bahasa loloda. Saya bahasa ke anak sendiri saja, anak-anak masih kecil usia 2 tahun dia ketawa dengerin bahasa anak itu. Tapi kalau anak ngomong pakai bahasa Arab dia senang. Tapi kalau bahasa daerah lucu. Iya. Jadi kalau pakai bahasa daerah mungkin bahasa Makean lebih lucu lagi kapan? Ya. Kok ada yang pakai bahasa Inggris? Itu mau ngelawak dia itu.
bukan sholat itu. Ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya kata Imam Syafi'i ini kalimat yang memang tidak jelas Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar, gitu ya, pakai aulo, bahasa Arab tapi tidak fasih. Itu kalimat bahasa Arab atau bahasa apa itu? Bacanya aulo. Ya. Ini bukan bahasa Arab, ini jangankan tadi Imam Syafi'i bilang Allah al-kabir saja tidak sah, apalagi antum baca pakai Allahu Akbar. Imam Syafi'i tadi bilang apa? Allah al-kabir itu tidak sah. Jadi harus belajar, wajib belajar nih kata Imam Syafi'i. Dan bukan cuma beliau saja, semua. Mulai dari takbir sampai salam, masalah sholat wajib dipelajari. Kemudian dia mengatakan di sini, wa in dzakara ba'da ma yusalli rak'atan, dia baru ingat kalau ternyata mengucapkan Allahu Akbar pakai selain bahasa Arab ini tidak sah. Dia baru ingat ketika dia sudah sholat 1 rakaat au raka'ataini atau 2 rakaat, annahu lam yukabbir ibtida'an, annahu lam yukabbir, maka yang 1 rakaat, yang 2 rakaat sudah lewat itu tidak dianggap. Ibtada'at takbir makanahu, maka ketika misalnya sudah 1 rakaat selesai, dia berdiri mau bangkit untuk rakaat kedua, maka dia harus niatkan ibtada takbir makanahu yanwi bihi takbiratul ihram, takbiratul iftitah wa algha ma madha min salati. Ketika dia bangkit untuk rakaat kedua, dia niatkan ini takbiratul ihram, ini takbir iftitah, Allahu Akbar, bangun untuk rakaat keduanya, langsung takbiratul ihram. Ini niat takbiratul ihram dengan niat 1 kali bareng. Yang lewat tidak dianggap. Sudah 1 rakaat kah atau 2 rakaat kah atau 3 rakaat kah, lewat, tidak dianggap. Baik solat jadi makmum, solat sendiri atau imam. Kalau imam yang repot, ya, imam ini repot. Makanya mau jadi imam harus alim, harus orang berilmu, harus faham ilmu dan prakteknya tahu. Jangan asal maju, berani, pede. Ya, ini bukan masalah pede-pede ini. Ya, ini tanggung jawab kita, ini mimpin jamaah, orang sholat, kewajiban. Kalau salah imamnya dosa. Jadi kalau dalam sholat imam salah, imam buat kesalahan, kayak seperti bacaan, mengucapkannya tidak benar, imamnya yang berdosa. Makmum kalau dia sholatnya benar, maka sholatnya sah. Sama kayak misalnya kondisi seorang imam nih, imam dia dalam keadaan belum mandi junub. Makmum sholat ini sudah selesai, dia baru ingat, wah bahaya. Pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, 2 ulama ini, dan juga karena diriwayatkan dari Umar, diriwayatkan dari Utsman dan Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, mereka berpendapat bahwa solat imam tidak sah, solat makmum sah. Umar bin Khattab pernah solat subuh, Utsman bin Affan pernah solat subuh dalam keadaan junub. Setelah solat baru ingat belum mandi junub. Terjadi. Umar tidak menyuruh jamaah mengulangi solat, Utsman tidak menyuruh jamaah mengulangi solat. Dengan inilah kemudian dipakai oleh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik. Solatnya makmum sah, adapun imam harus mengulang solat. Umar dan Utsman mengulangi solat.
Ali bin Abi Thalib juga mengatakan demikian. Jika seorang imam dalam keadaan junub, dia baru ingat setelah sholat, maka imam harus mengulangi sholat, makmum tidak perlu ngulang. Jadi imam bikin kesalahan, imam tanggung jawab sendiri. Sudah, kalau masalah itu sih nggak ada. Sekarang ini kalau pengucapannya imam benar, makmum semua bagus ini. Makmum bagus ngucapinnya, tapi imam saja yang tidak bagus. Ada juga kayak gitu. Ada imam yang ngucapin Allahu Akbar saja masih bengkok-bengkok, tapi dia pede jadi imam. Ya, Allahu Akbar kayak gitu. Itu karena sudah tua. Tapi maksakan diri, seharusnya dia serahkan kepada, ini bukan penghinaan, ini seharusnya kita itu tahu diri. Ini nasihat ya, ini perbaikan buat kita, karena kita yang tanggung jawab, bukan masalah ini kasihan sama imam, dia yang tanggung jawab kalau tidak sah sholatnya. Maka kita seorang imam ini harus belajar, alim. Jadi kayak gini antum juga punya kesempatan untuk belajar. Nanti siapa tahu antum jadi imam, maka tidak perlu lagi cari-cari imam, di kampung ini sudah ada. Zaman berputar, antum masih muda-muda kayak gini, nanti masa depan 20 tahun kemudian antum jadi imam. Kalau tidak dari sekarang memperbaiki lisan ini akan berat. Sudah tua baru mau belajar, susah. Baik, lanjut ya. Kata Imam Syafi'i, li'annahu lam yakun fi salati. Kondisi tadi itu sudah lewat 1 rakaat, sudah lewat 2 rakaat, dia baru ingat. Ya, bahwa tadi itu takbir tidak menggunakan pakai bahasa, bukan pakai takbir yang Allahu Akbar. Dia pakai bahasa lain atau dia ngucapinnya tidak sempurna misalnya, maka dia wajib mengulang kembali takbirnya saat dia bangkit untuk berapa rakaat dia baru memulai solat tersebut. Wa kana hina kabbara dakhilan fi salati wala ubali an la yusallim. Ketika misalnya dia jadi makmum nih. Kalau imam sih nggak apa-apa, taruhlah imam ini aman. Sekarang antum jadi makmum. Kondisi lagi jadi makmum, imam nih salam kan, sudah rokaat terakhir, antum misalnya taruhlah pas di rokaat kedua baru ingat tadi anak takbir pakai bahasa Indonesia misalnya, atau kalimat takbirnya tidak benar. Ya, antum baru ingat tadi anak takbirnya sengaja pakai takbir misalnya Allah Al-Kabir misalnya. Ini menurut kayak gini ya. Maka ketika antum bangkit untuk menuju rakaat ketiga, berarti itu antum baru mulai dan niat dari awalnya itu. Baru ketika di rakaat ketiga, taruhlah misalnya sholat duhur 4 rakaat, antum baru rakaat pertama, imam sudah rakaat ketiga. Ini antum rakaat pertama, imam sudah rakaat ketiga. Dia salam, antum tidak boleh salam. Kata Imam Syafi'i di sini, wala ubali an la yusalli. Saya tidak peduli walaupun dia tidak salam, si makmum ini maksudnya. Artinya dia harus lanjut. Li'annahu lam yakun fi salatin. Karena dia belum masuk dalam salat yang awal-awal tadi. Wa sawa'un kana yusalli wara'a imam, baik dia salat di belakang imam jadi makmum maksudnya, au munfaridan atau dia salat sendiri. Dia tidak boleh salam di rakaat yang keempat ini. Dia harus ulang lagi, lanjut untuk yang kedua. Maka dia niat ketika dia takbir untuk menuju rakaat yang ketiga, dia takbir sambil niat, ini baru mau sholat. Kasiannya. Wa in kana ma'muman fakadzalika yabtadi'ut takbir. Jika dia makmum, maka dia baru memulai takbir ketika rakaat yang baru, ketika dia baru ingat. Tsumma yakunu dakhilan fi sholati min sa'atihi allati kabbara fiha wa la yamdi fi salatin lam yadkhul fiha idza lam yukabbir lidukhuli fiha. Nah, baru
dia masuk di dalam sholat, saat itu juga, ya, saat itu juga ketika dia takbir, dia sudah masuk di dalam sholat. Walaupun dia tidak membatalkan, tidak perlu keluar dari sholat maksudnya, tidak perlu batalkan. Dia ketika bangkit rakaat ketiga langsung Allahu Akbar, itu langsung apa? Niat sama-sama dan takbirnya harus dibenari. Wala yamdi fi salatin, tidak boleh melanjutkan solat yang sudah lewat karena lam yadkhul fiha, karena rakaat yang sudah lewat ini belum masuk. Idza lam yukabbir lidukhuli fiha. Fa in kana ma'muman fa adraka al-imama qabla an yarka. Sekarang kondisi dia pindah menjelaskan yang kondisi lain. Kalau dia jadi makmum, ya, dia jadi makmum, fa adraka al-imam qabla an yarka. Lalu dia mendapati seorang imam sebelum ruku. Masih pertama, ini pindah nih, yang tadi selesai. Sekarang nih, dia ini jadi makmum tapi dia datang terlambat. Dia datang imam sudah mau ruku. Ini baru rakaat pertama. Ya, baru rakaat pertama maksudnya imam udah mau ruku. Qabla an yarka, berarti sudah mau ruku nih. Sebelum ruku dan sudah mau ruku. Aurakian, atau imam sedang ruku, fakabbara takbiratan wahidatan, maka dia langsung takbirnya takbir satu kali. Di sini dia takbir. Jadi Imam Syafi'i ini berpendapat gini, antum masuk, taruhlah imam sedang ruku, ya, imam sedang ruku, antum masuk. Apakah langsung takbir satu kali Allahu Akbar langsung, atau bukan, nggak usah sedekap, Allahu Akbar langsung ruku ya, Allahu Akbar langsung ruku, ngikuti imam. Kalau yang seperti ini, jika takbirnya satu kali, fa innawa biha takbiratul iftitah ajza'atu. Kalau takbir tadi itu adalah niat takbir iftitah, takbiratul ihram, maka dianggap sah. Wa kana dakhilan fi shalah, dianggap dia telah masuk dalam salat kalau niatnya adalah takbiratul iftitah atau takbiratul ihram. Itu artinya, lanjut dia mengatakan, wa inna wa biha takbiratul ruku'i lam yakun dakhilan fi shalah. Tapi kalau niatnya adalah takbir ruku, takbirnya takbir ruku, maka tidak dianggap takbiratul ihram dan dia belum masuk dalam sholat. Antum dapati imam sedang ruku dan rukunya mungkin antum perkirakan panjang. Jika antum masih sempat untuk takbiratul ihram, kalau memang mau pakai dua takbir, karena menurut Imam Syafi'i dari perkataannya beliau ini, berarti takbir itu dua kali ketika antum menemukan imam sedang ruku. Pertama, takbiratul ihram, niatnya pas, ya, dengan ini niat apa, langsung Allahu Akbar. Baru setelah itu antum mau ruku, Allahu Akbar dua kali, angkat tangan lagi, ya, angkat tangan Allahu Akbar untuk ruku. Karena menurut Imam Syafi'i di sini dari ucapan beliau berarti takbirnya dua kali. Tapi kalau seandainya antum tidak sempat nih, kalau mau dua kali takbir, maka cukup satu takbir saja, Allahu Akbar, langsung antum ruku. Ini kalau antum niatnya adalah takbiratul ihram, maka dianggap sah. Tapi kalau niatnya takbir takbir sujud, ruku, maka tidak sah. Jelas ya? Wa in kabbara la yanwi wahidatan minhuma falaysa bidakhilin fi sholati. Dan kalau seandainya dia takbir tapi dia tidak berniat salah satu dari takbir itu, dia bingung takbir apa tadi, maka tidak dianggap sah. Ya sudah jelas. Jangankan salah satunya tidak berniat, dia niatnya cuma takbir ruku saja tidak sah, apalagi nggak niat sama sekali, langsung masuk lari lagi, Allahu Akbar. Ya, pakai bunyi ya. Soalnya mungkin kadang-kadang lari itu suaranya keras, hentakan kakinya besar.
Kalau seandainya tidak berniat, maka tidak sah. Dan kalau tidak bertakbir, takbiratul ihram. Kalau imam sudah ruku, antum santai saja jalan. Apa yang antum temukan ya sudah begitu, mulai santai. Nabi mengatakan, idza uqimatis shalah fa'alaikum bis sakinati wal waqar. Kata Nabi, kalau sholat sudah ditegakkan, iqamah, artinya mereka sudah sholat, antum jalan sakinah wal waqar, tenang, nyaman. Jangan lari-lari, kejar dari depan sana, dia so sprint, ya. Nah, ini tidak boleh. Ini menyelisihi sunnah. Antum datang pelan-pelan, nyaman, santai saja. Apa yang antum dapat ya sudah. Ustaz, ini surokat terakhir ini. Dia langkah lebih panjang lagi. Ya. Ada yang kayak gitu di Masjid Haram, ada orang awam ya gitu ya. Jadi kalau udah qomat itu larinya luar biasa. Padahal santai saja. Kalau di Madinah, ini orang jamaah umroh kan banyak nih. Dia pengen takbir dari awal gitu. Jadi jamaah terbanyak, yang paling banyak orang Indonesia. Ya. Itu kayak orang mau lomba lari. Kalau yang sudah paham santai. Mahasiswa Madinah tuh kalau masuk ya santai. Yang sudah paham insyaallah gak buru-buru. Karena Nabi mengatakan fa'alaikum bis sakinati wal waqar. Fama wajadtum fasalluhu wa ma fatakum fa'atimu. Kata Rasulullah, apa yang kalian dapat salatlah, apa yang tertinggal sempurnakan. Itu kata Rasul. Wa in kabbara la yanwi wahidatan minhuma falaysa bidakhilin fi sholati wa in kabbara yanwi takbiratal iftitah wa ja'ala an-niyata mushtaraka baina at-takbir alladhi yadkhulu bihi fi sholati wa ghairihi. Dan dikatakan seandainya dia tadi dia tidak berniat salah satu dari dua takbir ini, takbiratul ihram sama takbir ruku, dan dia berniat takbiratul iftitah, tapi niatnya adalah niat gabungan antara takbir takbir iftitah sama takbir ruku, juga tidak dikatakan sah. Kalau dia jadikan dia niat takbirnya takbir iftitah, tapi dia mau gabung, niatnya dia gabung antara takbir iftitah sama takbir ruku. Kata Imam Syafi'i ini juga tidak sah. Jadi kalau mau takbir satu saja, takbir iftitah, itu sudah dianggap sah. Paham di sini maksudnya? Ya, jelas nggak ini? Jangan nanya-nanya lagi nanti. Karena nanti kalau udah lewat jauh, nanti ada pertanyaan yang balik ke belakang lagi. Jadi diperhatikan selama pelajaran itu, diperhatikan supaya nanti, kecuali kalau yang baru datang atau baru ikut kajian, mungkin dia boleh tanya. Tapi kalau yang sudah ngaji, mudah-mudahan tidak lupa, ya. Mudah-mudahan tidak lupa karena ini ibadah kita sehari-hari gitu. Ibadah kita sehari-hari. Jangan sampai lupa. 5 waktu lagi. Kayak berwudu, janabah, ada saja pertanyaan gitu. Karena sebenarnya masalah ini sudah sering dibahas berulang-ulang. Ketika ada masalah, maka jangan tanyakan lagi kalau kita sudah belajar. Ya. Kayak seperti kemarin saya sempat baca, ada pertanyaan yang tidak sempat saya bacakan di malam kajian kitab Al-Um. Ustaz, apa hukumnya apa hukum air yang sudah terkena percikan mandi janabah?
Hukum asal air itu adalah suci, mensucikan. Jika tidak berubah 3 sifat air, warna, rasa, dan bau, sudah pakai sah. Itu yang benar insya Allah. Ya, kayak gitu-gitu nggak perlu lagi ditanya kalau memang sudah ikut kajian. Tapi kalau memang belum, wajar dia nanya. Kemudian lanjut. Fa idza dzakara fi ma dzakartu annahu laysa bidakhilin bihi fi shalah fasta'nafa fakabbara takbiratan yanwi biha liftitah kana hina idzin dakhilan fi shalah li'annahu lam yakun fi salatin. Ya. Kalau seandainya dia ingat seperti yang tadi saya sebutkan, mengingat dia tadi tidak mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, atau dia mengucapkan tapi bengkok-bengkok, salah misalnya ucapannya kayak tadi Allahu Akbar. Ya, misalnya gitu. Jika dia ingat bahwa tadi dia ucapinnya begitu, annahu laisa bidakhilin bihi fi shalah. Dia tahu, dia ingat bahwa ucapan seperti itu tidak dianggap sholat, belum masuk sholat. Fasta'nafa fakabbar, lalu kemudian dia melanjutkan, dan dia sudah berada di takbir pertama atau takbir kedua. Fasta'nafa fakabbar takbiratan, lalu dia tetap melanjutkan, maksudnya dia melanjutkan sholatnya. Fakabbara takbiratan yanwi biha liftitah kana hina idzin dakhilan fi shalah. Mohon maaf, dia belum melaksanakan rakaat pertama atau rakaat kedua. Dia baru sadar nih, dia baru tahu. Nih ketika dia mau bertakbir, ya, dia mau bertakbir, dia tahu bahwa kalau mengucapkan selain bahasa Arab atau dia mengucapkan salah pengucapannya, bahwa orang seperti ini sholatnya tidak sah. Maka ketika dia takbiratan, ya, dia takbir, dia niatkan takbir iftitah, maka dia pada saat itu sudah masuk di dalam solat. Yannahu lam yakun fi salati, karena dia belum masuk di dalam solat, baru dari awal. Dia baru ingat pas mau takbir, dia baru ingat, wah, kalau ngucapin selain takbir bahasa Arab tidak sah, atau dia mengucapkan pakai ucapannya tidak sah, tidak benar misalnya, maka tidak sah. Dia baru ingat, langsung dia rubah niatnya dan langsung dia mulai takbiratul iftitah, maka takbirnya sah. Wa in dzakara fi ma qult huwa fihi dakhilan fi nafilah wa kabbara yanwil maktuba lam yakun lahu maktubah. Jika seandainya dia angkat tangan takbirnya takbiratul iftitah wa kabbara yanwil dia takbir yang pertama, takbir iftitah itu adalah takbir solat sunnah. Takbir solat sunnah. Dan dia sudah bertakbir. Wa kabbara yanwil maktuba lam yakun lahu maktubah. Lalu kemudian dia bertakbir tapi niatnya solat wajib. Ya. Dia sudah masuk Allahu Akbar, tapi pas saat itu dia niatnya adalah niat solat wajib, solat faridah, maka takbirnya yang tadi ini tidak dianggap takbir solat wajib. Dia sudah niat awal tadi niat solat sunnah, Allahu Akbar, baru dia mau niat solat wajib, maka takbirnya tadi itu dianggap takbir solat sunnah, bukan takbir solat wajib. Iya. Li'annahu fi salatin hatta yusallim minha, karena dia sudah masuk dari takbir yang pertama itu adalah takbir iftitah untuk solat sunnah,
baru dia mau merubah niatnya itu untuk takbir tadi, dia mau rubah niat takbir tadi adalah takbir sholat wajib, maka tidak sah sholatnya, tidak dianggap sholat wajib hanya dianggap sholat sunnah, karena dia belum masuk, dia tidak masuk dengan menggunakan takbir iftitahnya sholat wajib. Dia tadi niatnya adalah takbir iftitah sholat sunnah. Baik, sampai dia salam, baru kalau dia mau sholat wajib dia takbir wajib, takbir baru lagi untuk sholat wajib. Tsumma yadkhul fil maktubah bi takbir ba'dal khuruj minan nafilah. Ya, setelah dia keluar dari sholat sunnah tadi, baru dia mau takbir wajib, itu baru dianggap. Walau kabbara wa nawal maktubah walaysa fi salatin wa huwa raki'un lam yujzi wala yujzi. Ini pengulangan ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa idza kana bil musalli khabal, bahasa yang lain, apabila seorang yang sholat ada khobal. Khobal di sini adalah cacat di dalam lisannya, ngucapinnya kurang fasih karena cacat alami ciptaan. Lisanun khobalun fi lisani atau khobalu lisanin harrakahu bit takbir ma qadar, maka dia mengucapkan takbir semampunya. Ya mungkin, mohon maaf, lisannya mungkin agak pendek. Ada kan yang kayak gitu ya, lisannya agak pendek. Dia mengucapinnya semampunya. Wa balagha minhu aktsara ma yaqdir alaihi wa ajza'ahu dzalika. Cukup itu dianggap sah. Semampu dia, apapun yang dia ucapkan sah. Li'annahu qad fa'ala alladhi qad ataqa minhu. Karena dia sudah melakukan apa yang ditakdirkan untuknya, dia mampu mengucapkan sebatas itu, maka dikatakan sah. Karena ini tidak ngarang-ngarang, tidak buat-buat. Ini sudah dari sananya, dari takdirnya begitu. Dan Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampunya. Ya. Li'annahu qad fa'ala alladhi qad ataqa minhu wa laysa alayhi aktsaru minhu wa sawa'un fi hadha al-akhras wa maqtu'ul lisan wa man bilisanihi 'aridun makana. Atau pokoknya yang berkaitan dengan lisannya, yang dengan mulutnya mungkin ada luka di dalam sehingga dia mengucapinnya susah, maka semuanya itu masuk dalam pembahasan ini, dianggap takdirnya sah. Wahakadha yasna'u haula'i fil qira'ati wat tasyahudi wa dzikri fi shalah. Demikian juga bacaan Al-Qur'annya, bacaan zikirnya, semuanya sah jika memang masalahnya di mulutnya atau di lisannya. Wa uhibbu lil imami an yajhara bit takbir wa yubayyinuhu. Dan aku sangat menganjurkan, aku sangat mencintai, sangat suka jika seorang imam menjaharkan takbir dan memperjelas takbir. Wala yamtuthu wala yahdhifhu, dan tidak boleh dibuang salah satu hurufnya. Misalnya Allah Akbar, misalnya gitu ya. Minta takbirnya Allah Akbar misalnya. Ada kan yang takbir kayak gitu. Kata Imam Syafi'i, walaupun dia mengucapinnya benar Allah Akbar, atau akbarnya dihilangin sama sekali, maksudnya tidak bersuara, pelan saja, walaupun dia mengucapin, kata Imam Syafi'i, aku lebih suka dia perjelas. Wala yumtithu, jangan dipotong atau jangan dibuang ini suara takbirnya itu, jangan dihilangkan. Walil ma'mum dzalika kulluhu illa al-jahra bit takbir, kecuali dia jaharkan dengan takbirnya. Fa innahu yusmi'uhu nafsahu wa man ila janbihi insya'a la yujawizuhu. Ya.
agar dia bisa memperdengarkan kepada makmumnya atau orang yang di sampingnya. Wa in lam yaf'al dzalika al-imam walal ma'mum wa asma'ahu anfusahuma ajza'ahuma. Dan kalau dia tidak melakukan hal itu dan hanya cukup memperdengarkan dirinya sendiri atau seorang imam atau orang makmum dia memperdengarkan dirinya sendiri, maka itu juga cukup. Wa in lam yusmi'ahu anfusahuma lam yajzihima wala yakunu takbiran mujzi'an hatta yusmi'ah anfusahuma. Dan kalau dia sampai dirinya sendiri tidak dengar, tidak sah. Mau imam mau makmum dia tidak sendiri juga tidak dengar, tidak sah takbirnya. Wa kullu musallim min rajulin aw imra'atin fit takbir sawa'un illa anna an-nisa la yujawizna fit takbir istima'al anfusihinna. Ya. Semua ini berlaku untuk laki-laki perempuan. Untuk laki-laki perempuan semua takbirnya dikeraskan, kecuali para wanita jangan memperdengarkan yang lain kecuali untuk diri mereka sendiri saja. Wa in amathunna ihdahunna ahbabtu an tusmi'ahunna wa takhfidna sautan 'alaihinna. Hanya cukup diperkecil suaranya untuk buat mereka. Fa idza kabbarna khaffadna aswatihinna fit takbir fil khafdi war raf'i. Dan kalau dia mau memperkeras, dia secukupnya untuk dirinya sendiri, tidak perlu dikeraskan. Baik gerakan takbir lagi berdiri maupun ruku atau sujud semuanya diperkecil saja, tidak perlu dikeraskan untuk dirinya sendiri. Adapun imam untuk laki-laki keras. Barakallahu fikum, cukup sampai sekian, kita lanjutkan setelah ini dengan tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.